Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ila jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Taklim Dzikrul Muhajirin, jamaah YouTube, jamaah Facebook yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang telah menciptakan manusia dan makhluk lainnya. Allah telah menciptakan makhluk yang beragam dan telah membekali mereka dengan beragam potensi. Semua itu diberikan supaya mereka mau bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan yang menjadi panutan umat Muslim di segala zaman. Bahkan beliau dikagumi oleh umat-umat lain meski mereka tidak beriman. Kita berharap semoga kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menceritakan tentang keajaiban sedekah melalui sebuah kisah nyata. Ada seorang pemuda yang senantiasa menjenguk seorang laki tua di sebuah rumah sakit. Setiap pagi dan sore, ia datang untuk menghibur, menyuapi, membantu mandi, dan menemani sang laki tua itu untuk berkeliling taman rumah sakit dengan penuh ketulusan. Ia bahkan sampai mengantarkan laki tua itu ke tempat tidur. Kejadian tersebut tampaknya menarik perhatian para perawat rumah sakit. Kemudian seorang perawat berkata kepada lelaki tua itu, "Betapa berbaktinya anak bapak. Ia melakukan hal-hal yang sudah jarang sekali dilakukan oleh seorang anak pada orang tuanya di zaman sekarang." Sambil tersenyum, lelaki tua itu pun berkata, "Suster, sebenarnya pemuda itu adalah bukan anakku. Dia adalah anak yatim piatu yang aku temui hampir 30 tahun yang lalu. Saat itu, ia sedang menangis di teras masjid sepeninggal kedua orang tuanya. Kupeluk dia dan kuberikan permen manis serta uang sekedarnya. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah bertemu lagi dengannya. Hingga di masa tuaku, saat aku sakit-sakitan dan istriku pun melemah, tiba-tiba anak yatim piatu itu muncul. Ia datang ke rumahku untuk mengantarkan kami menuju ke rumah sakit ini. Tak terasa, air mata haru pun mengalir di pipi lelaki tua itu, menceritakan
betapa ikhlasnya seorang anak yatim piatu yang 30 tahun lalu dibantu. Aku pernah bertanya kepadanya, "Mengapa engkau begitu baik kepada kami?" Tanya orang tua yang dibantu dibawa ke rumah sakit itu. Sementara kami bukanlah siapa-siapa, bukan saudaramu, bukan pula orang tuamu. Lantas anak laki-laki itu menjawab, "Bapak, rasa manis yang pernah Bapak berikan kepadaku 30 tahun yang lalu masih terasa di lidahku. Uang yang Bapak berikan pada waktu itu masih terasa hangat di sepanjang hidupku. Saya yakin Bapak pada waktu memberikan kepadaku dengan penuh keikhlasan." Masya Allah. Begitu nyatanya keajaiban sedekah. Saat kita menanamkan kebaikan dengan penuh ketulusan, sekecil apapun itu, maka percayalah akan ada kebaikan lain yang kita tuai di kemudian hari. Tapi ingat saudara-saudara, ketika bersedekah, bukan buahnya yang menjadi fokus perhatian, melainkan ketulusan dan keikhlasan. Ibarat bertanam, ketulusan dan keikhlasan adalah paket pupuk plus ketekunan dalam proses perawatan. Saya yakin dan para jamaah mengetahui bahwa petani-petani cerdas dan bijak akan senantiasa memfokuskan perhatiannya pada proses perawatan. Kalau ingin mendapatkan buah yang baik, maka petani akan merawat tanamannya sebaik mungkin. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, kalau kita mau mendapatkan keajaiban, balasan, maka kita perlu merawat. Kalau kita pernah merawat, maka kita pasti akan menuai hasil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "As-sodaqatu tudfi'ul khoti'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar." Kata Rasulullah, sedekah bisa menghapus keburukan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Bahkan dengan sedekah kita enggak bakal jadi miskin. Justru sebaliknya, kita malah menuai banyak keberkahan. Tidak sedikit cerita-cerita tentang kedahsyatan sedekah. Dan ingat saudaraku, para jamaah sekalian, hanya orang pelit dan bakhil yang tidak mempercayai logika matematika sedekah yang dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang pelit pasti bilang, hitung-hitungan macam apa? Dikurangi kok hasilnya malah tambah. Saudaraku, jamaah Majelis Taklim Dzikrul Muhajirin rahimakumullah. Anda tahu, air yang selama ini kita jumpai hampir setiap hari. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti tahu yang namanya air itu. Biasanya
Agar air itu tetap bersih dan jernih, air itu perlu dialirkan, saudara. Atau air itu harus mengalir, saudaraku. Sebab kalau air yang diam, lama-kelamaan akan menjadi butek, keruh. Paling tidak warnanya berubah menjadi menghijau atau memerah karena lumut dan sebagainya. Nah, harta itu ibarat air. Agar tetap bersih, harta juga perlu dialirkan. Kalau diam terus, ia akan keruh seperti comberan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran. Dalam surat Ali-Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu yang kamu cintai. Saudaraku, jika saudara mempunyai rezeki, bersegeralah untuk bersedekah. Bersedekah tidak harus menunggu kaya. Sedikit asal ikhlas. Insya Allah, sedekah seperti yang Rasulullah SAW sabdakan tadi, bahwa sedekah bisa menghapus keburukan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.